bukan materi, pokok bahasanya beda, tapi materinya sama sebenarnya dengan semester 1. Hasil akhir yang diharapkan tetap business plan. Itu ya, tapi beda tema, yaitu kerajinan. Kalau yang dulu pengolahan, sekarang kerajinan. Nanti yang juga dipakai untuk USP BKN ya kalau ada. Ujian sekolah. Ya, ada prakteknya. Jadi saya semester 2 ini nanti saya ngambil ya dari kelompok yang bisnis plan-nya itu tadi. Mau diganti atau tetap? Tetap aja ya, lebih enak. Kan sudah tahu ya, sudah mengenal satu dengan yang lain gitu kan ya. Bagi ada yang alhamdulillah mudah-mudahan di 21 enggak ada yang nggak ngerjakan ya anggota kelompoknya. Ada nggak? Semuanya aktif ya? Oke. Jadi nanti tugas yang pertama seperti yang sudah dilihat di GC itu untuk awal dulu, individu dulu. Nanti kalau sudah menemukan ide, baru nanti saya kelompokkan, saya gabung di kelompok. Jadi untuk materinya tetap sama sebenarnya ya, dari perencanaan usaha sama, kemudian yang kedua nanti tentang sistem produksi kerajinan, yang ketiga masih sama media promosi, sistem konsinyasi, dan sama ya, media promosi dan seterusnya sama. Cuma pokok bahasanya kerajinan. Nah, kerajinan sesuai sebenarnya ada pasar lokal dan pasar global. Tapi karena ini kurikulum pandemi, yang dibahas adalah pasar global atau arahnya pada ekspor. Seperti itu. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu pasar global, kemudian apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke pasar global, terus kemudian apa keuntungan apabila kita bisa memasuki pasar global, dan kerajinannya itu seperti apa, potensi-potensi yang ada di Indonesia yang bisa kita manfaatkan atau kita gali untuk bisa laku di pasar global. Nah, dari sini kita menuju ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan keinginan pasar global, ya kan? Kita harus tahu dulu pasar global itu apa, ide dan peluang usaha di pasar global dari sektor kerajinan itu seperti apa, sumber daya apa yang dibutuhkan, administrasi dan pemasarannya atau kelengkapannya. Biasanya usaha-usaha ya UMKM itu agak susah ya untuk melakukan ekspor. Nah, untuk bisa sekarang pemerintah sudah ada kebijakan baru ya, pemerintah memberikan kemudahan untuk UMKM bisa ekspor, biasanya melalui penjaminan modal atau mungkin izin usahanya dipermudah, bisa dalam bentuk PT Mikro. Nah, ternyata ada PT Mikro untuk khusus UMKM. Karena biasanya yang bisa mengekspor itu supaya lebih terjamin itu badan usahanya adalah PT, perseroan terbatas. Nah, itu seperti apa nanti kita pelajari komponen perencanaan usaha yang mulai dari latar belakang, kemarin ada aspek pemasaran, produksi, keuangan, nah, seperti yang semester lalu, dan bagaimana langkah-langkah menyusun perencanaan usaha. Nah, ini pasar global ya. Pasar global ini erat kaitannya dengan pasar bebas ya. Nah, di sini kita akan bersaing dengan berbagai produk yang masuk dari berbagai negara dengan standar-standar yang sudah ditentukan oleh negara tujuan. Nah, biasanya kalau kita ekspor ya yang suka barang-barang eksotis ya, kerajinan hasil alam gitu kan yang di Eropa ya, Amerika dan seterusnya, itu ada kriteria khusus yang harus kita perhatikan. Nah, di sini kita lihat dulu tujuan dari pemasaran global, yaitu meningkatkan potensi laba perusahaan, jelas ya. Kemudian adanya pertumbuhan ekspansi ya. Misalkan kalau di dalam negeri pasarnya sudah jenuh, ya larinya pangsa-pasarnya ya ke luar negeri. Negara kita kan sudah dibombardir dengan impor ya. Kita balas negara itu dengan ekspor. Salah satunya itu. Nah, kalau misalnya kalau di negara sendiri ya potensi banyak, bahan-bahan baku ya 6M-nya tersedia. Tenaga kerjanya ada, bahan bakunya ada, modalnya ada.
Tapi yang beli nggak ada. Ya sudah, alternatifnya adalah kita ekspor. Harus kita balas mereka yang sudah memasukkan barang-barang impor yang padahal semuanya itu sudah kita bisa penuhi sendiri. Ya udah kita balas aja dengan ekspor gitu ya, nggak usah pusing-pusing. Kemudian ya dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi, ya menciptakan lapangan pekerjaan juga bisa seperti itu. Tujuannya adalah adanya pertumbuhan yang cepat dan pesat dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan dari ancaman pesaing potensial yang berasal dari berbagai dunia. Nah, ini ada beberapa manfaat, ya penghematan biaya produksi, peluasan pemindahan produksi ke negara lain, tingkat kualitas produk pasti akan terjamin baik karena ada standar yang harus dicapai, meningkatkan kualitas produk, iya, konsumen semakin meningkat, iya, ketersediaan kebutuhan konsumen secara global meningkat, peningkatan teknik pemasaran, dan semakin besar pangsa pasar kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Quality. Nah, yang pertama ya, quality. Ini nanti ada kok di modul yang saya upload di GC ya. Quality ini menjadi harga yang harus dibayar ya. Kalau mau masuk atau tembus ke pasar ekspor, itu kualitasnya harus bagus, standar internasional, bukan lagi SNI ya. Standar nasional Indonesia tidak berlaku, harus SNI, biasanya SNI internasional ya, global ya. Dalam artian di sini harus tahu kriterianya pasar global itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa, cost-nya, biaya-biaya timbul pasti ya. Kalau kita kirim ke luar negeri ada biaya banyak ya, mulai dari perizinan, kelengkapan administrasi, pengapalan, shipping-nya itu seperti apa, penjaminan atau asuransinya sampai sana gimana dan seterusnya tuh. Nah, itu banyak hal. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu banyak hal. Delivery, nah ini pakai apa ya? Di sini harus tepat waktu. Nah, ini kalau misalkan kita jualan online itu biasanya ada marketplace yang sudah bisa kita manfaatkan. Biasanya include delivery-nya kan di sana. Tapi untuk masuk marketplace juga nggak semudah itu. Harus melalui persaingan dan persyaratan yang ada, safety, keamanannya, tidak mengandung bahan beracun, tidak runcing, tidak tajam, dan lain sebagainya. People, nah ini di sini ada layanan terhadap permintaan pelanggan dengan respon yang cepat. Syaratnya banyak. Ada pelayanan pasca jual, atau garansi, atau jaminannya. Nah ini di sini kita lihat ya, ini berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Kalau berdasarkan kebutuhan kita lihat di sini sifatnya objektif dan perlu sesuai kebutuhan. Dampak yang diinginkan dilihat dari sisi manfaat. Kalau di benda kerajinan itu ada nilai pakai, fungsi pakai ya, fungsi pakai yang digunakan dan dijadikan tolak ukur ya ini fungsi pakainya itu tadi. Kalau keinginan lebih bersifat subjektif, biasanya untuk koleksi ya kan, dan dia hanya untuk memenuhi kepuasan semata. Prestis seperti itu dan biasanya fungsi hias seperti itu, bukan fungsi pakai tapi lebih ke arah hias atau selera. Nah ini contoh-contoh kerajinan yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Nah ini lihat produk kerajinan dari bahan limbah akar kayu jati di Situbondo berhasil menembus pasar ekspor terutama Prancis dan Jepang. Limbah akar kayu jati. Ini untuk apa biasanya? Furniture ya. Kan biasanya untuk meja, ya kan, cermin gitu kan. Itu pakai dan hias ya. Berarti ada dua fungsi di sana. Kalau misalkan ini sepatu boots dari Bandung diekspor ke berbagai negara. Kalau boots pakai. Produk kain kerajinan tenun bisa pakai, bisa hias. Banyak sekali ya produk kerajinan yang bisa kita manfaatkan. Oke, nanti kan tadi sudah tahu tugasnya kan mengidentifikasi kerajinan apa saja yang didasarkan pada fungsi pakai dan hias ya. Kebutuhan dan keinginan ya, kalau nggak salah seperti itu, diidentifikasi dulu, hanya 3 kalau saya minta, nggak salah, ada 5 soal di sana. Oke, analisis, nah ini, juga ya 5 ya sebenarnya itu, ke enter jadi 6, sebenarnya 4 dan 5 itu jadi 1. Itu ya. Nah, ke enter jadi keluar nomornya. Oke, nah ini adalah tahapan
Yang harus dipersiapkan sama kayak membuat kemarin pengolahan ya, harus melalui riset pasar terlebih dahulu untuk menentukan jenis kerajinan, usaha kerajinan apa yang akan ditentukan, yang akan dibentuk ya, yang akan kita lakukan nanti. Harus riset pasar. Nah, dari hasil riset pasar nanti bisa dilakukan pengembangan produk. Riset pasar ini untuk mengetahui misalkan 6M-nya, ya kan, tenaga kerjanya yang harus seperti apa, modalnya berapa, kemudian bahannya apa, teknik membuatnya seperti apa, metodenya seperti apa, alat yang dipakai apa. Nah, itu seperti itu. Atau bisa riset pasar. Kepada siapa kita akan menjual produk itu, berapa jumlahnya, kemasannya seperti apa. Nah, ini kita lakukan di pengembangan ya. Setelah itu dapat, kita bisa kembangkan ya. Nah, ini setelah itu semua diperoleh, maka kita bisa masuk ke proses produksi. Bahan, alat, dan cara kerja. Biasanya kalau di kerajinan itu selain menyiapkan bahan dan alat, itu ada perakitan. Proses perakitan, kalau itu memang dibutuhkan. Kemudian finishing. Finishing itu merapikan tahap akhir ya. Dipernis, dihaluskan, dirapikan. Nah, itu di kerajinan itu seperti itu. Kalau di pengolahan kemarin kan kalau sudah selesai ya kemasan gitu kan, penyajian dan kemasan. Tapi kalau di kerajinan itu ada proses perakitan dan finishing, perapian seperti itu. Baru juga akhirnya harus ada kemasan yang sesuai untuk produk kerajinan yang sudah dibuat. Nah, ini produk sampai hasil akhirnya adalah distribusi dan pemasaran. Sampailah ke pasar, dari pasar, biasanya nanti kita akan mendapatkan respon dari pembeli. Seperti apa? Mengenai produk kita, apakah sudah sesuai atau belum? Ada kekurangannya enggak? Pelayanan pasca jualnya seperti apa? Produknya mudah didapatkan apa enggak? Nah, itu dari situ informasi itu kita evaluasi kembali, kemudian dilakukan perbaikan melalui riset pasar lagi, dan seterusnya. Jadi ini proses yang berkesinambungan. Supaya ada perbaikan yang diharapkan dari produksi kita. Nah, ini di tugas ada tahapan 11 ini. Contohnya, nanti silahkan dilihat di modul. Riset pasar di sini berkaitan dengan tadi prosesnya, hasil risetnya apa. Ini kalau di sini dilihat dari kerajinan kulit sapi. Pengembangan produknya kalau kulit sapi itu mungkin dari inovasi ya, desain produknya. Biasanya kalau berbahan kulit sapi itu susah ya, karena kaku kan. Beda sama kulit sintetis. Tapi justru yang original, yang kulit sapi ini yang dicari oleh masyarakat luar negeri yang mau membeli produk kita. Nah, mungkin kelemahannya itu, mungkin bisa dikatakan inovasi bagaimana cara mengolah kulit sapi supaya bisa mudah dibentuk gitu. Atau mungkin dari warna dan seterusnya. Tapi yang alami, yang original itu yang dicari malahan. Jadi kita tidak perlu khawatir ya. Kalau di lokal tidak suka dengan produk kulit sapi yang asli, maka kita bisa larikan ke luar negeri itu kan yang sesuai. Di Bali banyak ya yang jual produk kulit asli itu. Nah, di sana memang pangsa pasarnya adalah bule gitu kan. Tapi kalau dijual di masyarakat umum hanya tertentu saja. Orang-orang klasik zaman dulu yang suka. Tapi kalau anak zaman sekarang kan nggak suka kalau kulit sepatu itu sakit dipakai itu kan. Tapi kalau orang-orang yang punya prestis, kulit sepatu itu suatu hal yang punya prestis tersendiri. Jadi untuk menjual produk kerajinan kita memang harus tahu yang terutama adalah siapa pasar yang kita tuju. Karena nggak mudah untuk kerajinan itu, karena ada pertimbangan pakai, ada pertimbangan hias atau prestis yang dicari. Jadi kita harus tahu siapa target pasar, kemana kita harus jual produk itu. Hasil rancangan, menciptakan produk baru yang dapat digunakan orang lain, bahannya kulit sapi, peralatan mesin jahit, dan seterusnya, cara kerjanya ya, mulai dari awal sampai akhir ya, disama ya, baunya tuh limbah kulit hewan itu sangat baunya. Di daerah saya kebetulan ya Abraham, ada kulit sapi yang diolah menjadi kerajinan sepatu, tas, jaket, kulit itu. Tapi limbahnya Masya Allah, baunya itu karena menguraikannya susah mungkin ya, karena pakai bahan kimia ya. Itu kekurangannya seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin bisa menciptakan cara mengolah limbah industri untuk bisa layak dibuang ke sungai. Ternyata
Saya kemarin dapat informasi kalau pembuangan limbah tanpa pengolahan di sungai itu mampu merubah hormonal dari ikan. Sehingga populasi ikan perempuan lebih banyak. Artinya apa itu? Ikan cowoknya berubah jadi cewek. Atau yang apa yang dilahirkan banyak ceweknya. Jadi ada hermafrodit gitu kayak apa ya? Banci masa kayak gitu saya. Ternyata emang seperti itu. Bayangkan kalau itu dari sungai sampai ke laut ikannya makan itu, jadi yang ikannya dimakan manusia gimana? Ya seperti hanya kayak buah-buahan yang makanya cowok sekarang gampang baper nggak sih? Oh enggak sih. Karena makanan ya, karena makanan itu merubah hormonal. Jadi memang makanan itu apa ya, menjadi DNA ya, genetik ya, jadi daging darah itu kan. Makanya kalau di Islam kan makanlah yang halal dan toyib, baik. Itu bukan Bang Toyib ya. Toyib, baik, artinya yang baik itu ya yang sehat, yang aman, yang ya baiklah. Kayak misalkan buah-buah tanpa biji itu ya merubah hormonal manusia, itu khawatirnya merusak genetiknya, DNA-nya jadi jelek kayak gitu. Yang bisa menyebabkan kanker dan sebagainya itu. Nah, ini kok jadi ngomongin makanan? Tadi ngomongin limbah loh, jadi makanan kemana-mana ya. Terus cara kerjanya harus tahu proses by step-nya, step by step-nya dari awal sampai akhir, distribusinya kemana. Kalau ini pakai agen ternyata. Ada sold agen, sales force, konsumen akhir. Semakin panjang distribusi yang kita pilih, maka biaya pemasarannya semakin sedikit toh. Kan harus dibantu mbak rantai-rantai tadi itu tadi. Ya enggak sih? Kan perusahaan awal hulunya, yang hulunya kan menciptakan produk. Sampai ke hilir ternyata ada saluran distribusi panjang. Kita biaya promosinya gimana? Semakin besar apa semakin dikit? Kan dibantu ini. Ya kan dibantu semakin kecil. Karena tanpa kita sadari itu menghemat biaya distribusi. Karena ada ini loh, kayak konsinyasi itu loh. Misalkan saya butuh produk, tapi saya nggak usah beli, itu kan orangnya datang sendiri. Saya yang punya Kopsis misalkan, kan dimudahkan ya, dimudahkan oleh distributor-distributor itu datang. Atau perusahaan misalkan roti gitu ya, Sari Roti sudah ada. Sari Roti untuk bisa sampai, kan dia produksi, biar susah sampai ke konsumen, siapa yang menyebarkan? Distributor Sari Roti kan, kita lo nggak gaji distributornya. Distributor sendiri langsung ke toko-toko sampailah ke konsumen. Itu kan logikanya. Nah, jadi jalinlah komunikasi, silaturahmi sebanyak-banyaknya supaya nanti kita bisa dibantu. Kalau misalkan kita ya berwirausaha. Ternyata benar ya, silaturahmi memperpanjang usia dan membanyakkan rezeki. Terus di akhir pemasaran ini harganya berapa, mungkin ada diskon, ada potongan harga, evaluasi desain baru ya. Setelah mungkin sampai di pasar ternyata ada komplain, kok desainnya gitu-gitu aja atau harganya kok mahal ya, kok gini. Nah, mungkin bisa diperbaiki. Ada ya seperti ini, sesuai dengan yang dipilih satu aja. Apa yang mungkin bebas, yang kerajinan, yang pasar global ya. Yang jadi bahan pembicaraan sekarang adalah siapa ya ini? Astagfirullah, Cynthia Mayangsari, adiknya. Langsung lari. Yang lagi viral itu ada yang menjual tampah, tahu nggak tampah? Anyaman bambu yang buat nganu beras itu loh, ngiteri beras. Nah itu ternyata dijual di marketplace Amerika dengan harga 4.500.000. Padahal harga awalnya hanya 12.000. Pertanyaannya, kenapa bisa dijual tampah yang mungkin kita anggap barang sepele yang tidak punya nilai, yang ada di pasar itu kita lihat kayak butuh nggak sih itu kayak gitu. Ternyata punya nilai jual yang tinggi. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ya? Ya, unik ya, betul, unik. Yang lain? Nggak bisa? Iya, orang lain yang di situ di luar negeri jarang yang bisa anyaman. Terus dipakai apa ya? Ya.
Kira-kira masuk masyarakat di Amerika itu mau namanya beras gitu, berarti dia kira-kira berfungsi sebagai apa? Hiasan. Ya, jadi kesimpulannya di sini, dia yang menjual ini mampu memberikan nilai tambah, value added pada produk kerajinannya. Nilai tambahnya yang diberikan apa tadi? Ya, kegunaannya. Kegunaannya. Terus apa lagi? Keindahannya, eksotisnya, ya kan, dari bahan alam. Orang luar negeri itu suka kalau itu lebih ke alam, gitu kan. Eksotisnya, kerumitannya ya, membuatnya itu keaslian nyaman itu kan nggak semuanya bisa buat. Terus apa lagi? Mungkin keamanan, ternyata sudah diuji coba bahwa barang ini aman secara laboratorium gitu kan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya gitu kan. Bisa jadi informasi yang diberikan seperti itu. Apalagi prestis ternyata. Kalau orang punya barang-barang seperti ini seperti unik ya. Yang mengubah namanya bukan tampah, tapi apa? Bambu wall art. Keren ya? Bambu wall art. Jadi ini ya pada saat itu memang momennya tepat, kan pandemi. Orang banyak yang mendesain ulang interior rumahnya, lagi alam-alam, orang nanam-nanam gitu kan. Bakal dibuat tempatnya tanaman, bisa dipajang di rumah untuk interior kan, orang kurang kerjaan gitu kan, jadinya mutak-mutik gitu kan, ya pas tepat momennya tampah dimasukkan gitu kan, jadi nilainya tinggi. Ya seperti halnya kerajinan yang lain. Kalau kita mau masuk ke pasar ekspor, ya harus kita berikan nilai tambah, harus ada value added yang bisa kita berikan pada produk itu. Jangan hanya sekedar unik. Belum tentu diterima kan, uniknya di sini sama sana beda, tapi harus kita cari, harus kita riset pasar terlebih dahulu, apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar global. Dari sini ada yang ditanyakan, oh ya, pertanyaannya kira-kira kerajinan apa saja di Indonesia yang punya potensi untuk pasar global, selain tampah? Itu yang nanti. Kayaknya sih iya sih, lupa saya. Contohnya apa ya, contoh? Ya? Masker apa? Kan harus standar internasional, ini harus medis loh. Ya bisa juga. Ini kerajinan apa bukan ya? Oh, boleh. Tapi lihat dulu potensi pasarnya gimana. Karena harus standar internasional ya. Apalagi selain itu? Kulit ya, dari tas kulit ya kayak tadi. Ya, itu punya potensi itu. Apalagi desainnya orang-orang yang suka, orang luar negeri kan sukanya country ya. Musik country kayak gitu yang ala-ala tuh cowboy. Kayak gitu, tasnya, topinya gitu kan. Kalau di sini mungkin nggak, mungkin siapa tahu ketika kita ke luar negeri kita beli itu produk yang kita beli ternyata dari Indonesia. Saya pernah mengalami itu ketika saya ke Malaysia. Pernah saya beli sarungnya, sarung Indonesia. Padahal saya ingin cari sarung yang dari Malaysia, ternyata yang dipakai, yang mereka pakaian khasnya itu loh, dari Indonesia. Ya Allah, bangga nggak sih? Waduh. Ya salah satunya kain batik, ya kan, sarung, tenun-tenun seperti itu. Apalagi, mungkin patung kain ukiran Jepara, seperti itu. Yang di Bali apa ya? Kain geringsing ya, apa namanya? Lupa saya namanya. Khas Bali itu namanya apa ya? Yang untuk upacara adat itu, lah itu bagus itu tenun, songket ya, tenun ya, tenun Bali itu loh. Hah? Nah, apa hiasan dinding itu? Wayang. Yang diakui oleh UNESCO kemarin apa ya? Wayang ya? Wayang sama keris ya? Keris masih didaftarkan. Nggak tahu apakah sekarang batik. Nah, UNESCO batik sudah itu. Nah, dari itu mungkin kalian bisa kembangkan lagi. Nilai tambah apa yang bisa ditambahkan untuk produk kerajinan itu. Sehingga bisa menciptakan inovasi baru, produk-produk baru yang tidak itu-itu saja. Sehingga itu punya potensi. Harapan saya muncul ide-ide dari kalian yang nanti dibuat tugas akhir untuk praktek. Bulan Februari harus sudah selesai. Karena Maret paling persiapan ujian, USP, BKS,
Tapi kalau PKWU kan bukan yang wajib ya, wajib B sih, bukan yang di, nggak tahu apakah ujian apa enggak PKWU. Kalau agama, bahasa Indonesia, matematika itu kan wajib. Nah itu enggak tahu, makanya Februari harus sudah selesai, Maret ujian-ujian, April wis puasa, ya kan? Terus Lebaran kalian UTBK. Nah, untuk tugasnya apakah ada yang ditanyakan? Atau dari penjelasan saya ada yang ditanyakan? Berarti yang ditulis nanti itu yang dibuat. Harapannya ya, supaya ada ide-ide bagus nanti yang bisa dipilih ya, berikan yang baik-baik dulu, nanti dipilih yang dari baik ke yang terbaik. Itu. Kerjanya cuma itu aja, nggak boleh makanan. Bukan, ini kan kerajinan. Kerajinan, yang seperti yang saya jelaskan tadi, bukan makanannya. Kalau makanan itu pengolahan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan menyelesaikan tugas yang ada di GC. Masih berapa menit waktu kita? 20. Oh, masih lama. Selesai nih, nanti malam sudah istirahat. Yuk, dikerjakan. Absen. Abraham ada ya. Sebentar. Alvito? Hadir. Arya Angka. Ada ya Arya. Ceril? Hadir, Miss. Cynthia Mayangsari. Ada, Miss. Clarissa Vania. Clarissa tidak ada ya. Ezra. Virus Nurul Cesa. Hadir, Miss. Faradila Azhra. Hadir, Miss. Imam Fadila. Hadir. Juvelian ada ya. Paila. Hadir, Miss. Maharani. Mainela. Hadir, Miss. Mela Purnamasari. Muhammad Farhad. Ada, Miss. Muhammad Alam Zahid, Muhammad Irfan Firdaus, Hadir, Miss. Nabila Ananda Putri, Hadir, Miss. Nabila Pranandita, Ada, Miss. Nadila Lovina, Hadir, Miss. Naswa. Saya, Miss. Oh iya ada. Naya, Saya, Miss. Raihan Wahyu, Hadir, Miss. Raisa, Hadir, Miss. Rahmadania Zahra, Hadir, Miss. Reni, Satria, Hadir, Miss. Sarif, Hadir. Ulum. Hadir, Miss. Oke, silahkan dilanjutkan.